Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, Bapak Ibu yang saya hormati dan guru-guru yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Hero Yogi Solendra. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Asal sekolah SMA Negeri 1 Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Menjadi seorang guru adalah suatu tantangan dan menjadi panggilan hati serta menjadi pilihan yang tepat dalam memajukan kehidupan bangsa dan bernegara. Saat ini saya akan menggambarkan dan mendeskripsikan tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal saya. Filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan menjadi titik awal agen perubahan dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan jawaban yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi globalisasi abad ke-21 dan dalam memasuki era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang. Yang pertama adalah kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sebagai guru, kita harus mampu menyesuaikan diri dan mengikuti kultur budaya di mana saja kita mengajar, dan menerapkan pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua adalah kodrat zaman, berkaitan dengan isi dan irama. Sebagai seorang guru, kita wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita tidak gagap teknologi, sehingga kita mampu melahirkan anak didik yang berpengetahuan tinggi. Dan yang ketiga adalah budi pekerti, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas adalah budi pekerti, atau watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Sebagai seorang guru, kita diharapkan akhirnya dapat menciptakan generasi muda yang berilmu dan berakhlak mulia. Asas Trikon Ki Hajar Dewantara. Asas tersebut dinamakan dengan asas Trikon karena terdiri atas 3 asas yang berawalan kon, yaitu continue, convergent, dan konsentris, yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu seperti sebuah sulap. Tahap demi tahap pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Dengan melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat, pengembangan yang sifatnya tiba-tiba akan hilang semangatnya di waktu-waktu setelahnya, serta tidak akan menghasilkan perubahan berarti jangka panjang. Yang kedua, convergent, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Praktik-praktik tersebut dapat dipelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Saat ini, teknologi informasi telah sedemikian canggih, sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita semua. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain,
Namun, tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Semboyan Ki Hajar Dewantara sebagai jiwa pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan itu membentuk manusia yang berbudi pekerti, berpikiran pintar dan cerdas, serta bertubuh sehat. Berangkat dari keyakinan akan nilai-nilai tersebut, Ki Hajar Dewantara yakin pendidikan yang khas di Indonesia haruslah berdasarkan citra nilai Indonesia juga. 3 semboyan pendidikan yang menunjukkan kekhasan Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, Ingarso Sung Tulodo. Artinya, seorang guru adalah pendidik yang harus memberikan tauladan dan menjadi contoh tindakan yang baik. Ia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan maupun perbuatannya. Kedua, Ingmadya Mangunkarsa. Artinya, seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Ketiga, Tutwuri Handayani. Artinya, seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus mendorong, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Begitulah gambaran dan diskusi tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal saya. Panamo sakdapo ikam ingeten, ikam mohon maaf lamun wa kesalahan, ikam akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.